Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, ternyata ketika orang melihat penampilan lahir ataupun hal-hal yang bersifat lahiriah yang nampak di mata bisa menyebabkan terjadinya pemahaman yang berbeda, persepsi yang berbeda, bahkan bisa keliru. Saya pernah berbincang-bincang dengan Pak Kual Buskaping, Pak Musinin, karena masalah pakaian sunnah. Kita tuh berpakaian sunnah yang perlu atau berpakaian yang sesuai dengan sunnah. Ini sebetulnya hal yang berbeda. Ada kawan-kawan yang menganggap yang pakaian sunnah itu namanya dengan pakaian tertentu atau tampilan tertentu, namanya gaya Timur Tengah atau daerah tertentu lah, katanya itu pakaian sunnah. Padahal kalau menurut kita yang kita ketahui dari pemahaman agama yang kita pelajari, yang penting itu kita berpakaian baik laki-laki maupun wanita sesuai sunnah. Sesuai dengan sunnah berarti masalah modalnya itu tidak jadi masalah. Bahkan Buya Hamka dalam sebuah bukunya pernah mengatakan begini, ada pakaian orang barat itu yang sesuai dengan syariat Islam. Maksudnya yang perempuannya nih, ketika musim dingin dia pakai baju panjang, pakai shal, pakai topi lebar, artinya udah tertutup yang seharusnya ditutup. Sehingga kata Abu Hamka dalam sebuah buku, saya lupa bukunya, sebuah buku mengatakan bahwa ada pakaian orang-orang barat itu yang sesuai dengan syariat. Sebaliknya kata Abu Hamka, ada pakaian orang Minang. Nah, orang Minang ini kan orang Islam nih. Kalau ada orang Minang dan orang Islam, bukan orang Minang, dia tuh sudah tinggal kabaunya itu. Dia kan Minang kabau. Kalau Minang tidak Islam itu sudah tinggal kabaunya lagi itu, bukan Minang lagi itu. Jadi kalau orang Minang tuh otomatis Islam. Maka ada pakaian orang Minang ini kata Biamka yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya katanya, saya sendiri maaf tidak tahu betul masalah ini detail nih. Ada pakaian baju kurung untuk perempuan Minang ini yang istilahnya seperti ulama lili. Nah, dalam pengertian kita itu ketat. Jadi maka kita tidak bisa berpatokan sebetulnya kepada hal yang lahir. Tapi kalau kita tidak hati-hati, ini juga bisa merubah image. Nah, contohnya hal yang lainnya adalah bicara kita umpamanya masalah, masalah wirid umpamanya kan. Nampaknya kalau kita dengar ceritanya, ada sebagian anak-anak muda itu seolah-olah menganggap kalau udah dibilang wirid, itu yang terbayang sama dia adalah mungkin ya orang-orang yang sudah lanjut usia. Karena memang untuk zaman sekarang ini yang sebagian besar yang berwirid itu orang-orang tua. Sehingga kalau diajak mereka tuh wirid, dia merasa aneh, seolah dia itu sudah tuh kerjaan orang tua pergi ke surau, atau bahkan bangga pergi ke surau itu sendiri adalah hanyalah orang-orang yang tua yang istilahnya kemati bisu istilahnya. Kalau awak muda kok happy duduk di kafe, gembira-gembira, berpacar-pacaran kan. Nah, itu yang orang muda, pengertian mereka itu, persepsi mereka itu, karena melihat apa-apa yang lahir saja.
Dan inilah yang harus kita berikan pemahaman kembali, bahwa masalah beragama ini bukan masalah tua muda, bukan masalah tampilan-tampilan, tapi bagaimana kita bisa selamat hidup dunia dan akhirat. Karena kalau kita mengatakan bahwa agama untuk umur tertentu, umur untuk orang tua, itu juga sangat keliru pemahaman seperti itu. Sangat keliru sekali. Jadi itulah makanya mari kita luruskan kembali pemahaman kita. Walaupun kadang-kadang ada istilah Minangnya nan lahir jaminan batin. Oleh karenanya mari kita perbaiki tampilan-tampilan kita, terutama ke masjid. Mari kita perbaiki tampilan masjid, surau, kebersihannya, kerapiannya, keharumannya, sehingga kenyamanannya, sehingga orang-orang pun tertarik untuk mengunjungi dan beribadah ke masjid. Jangan sampai dicari kamar mandi, WC, baslemak pea, kumuh, kotor. Nah, ini menimbulkan image atau gambaran yang negatif tentang Islam. Ini harus kita waspadai. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.